Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 2303200070. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ekonomi syariah, yang lebih khusus itu tentang tujuan ekonomi syariah dan juga ruang lingkup ekonomi syariah. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya materi ini sangat penting untuk dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli semata, tetapi juga menyangkut bagaimana manusia mengelola harta, memenuhi kebutuhan, dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di era modern ini, ekonomi syariah itu berkembang sangat pesat. Banyak lembaga-lembaga keuangan yang bermunculan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga ke pasar modal syariah. Bahkan di Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi syariah itu terbesar di dunia. Tetapi di balik itu semua, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam apa sebenarnya ekonomi syariah itu. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan juga dasar hukumnya. Di video ini kita akan membahas tentang tujuan penerapan ekonomi syariah dan juga ruang lingkup dalam ekonomi syariah. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dari penerapan ekonomi syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah mencapai falah. Nah, yang dimana yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Jadi falah itu bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi falah itu mencakup kesejahteraan materi, yaitu mencukupi kecukupan harta, pangan, sandang, dan juga papan. Selanjutnya itu kesejahteraan spiritual, yang dimana keimanan, ketakwaan, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan sosial, keadilan, keharmonisan masyarakat, dan juga yang terakhir kesejahteraan psikologis, yang dimana itu untuk ketenangan jiwa, rasa aman. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu atau perusahaan. Nah, kalau di ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan yang lebih luas dan menyeluruh. Nah, yang kedua itu menyelaraskan kehidupan dengan hukum Islam. Jadi tujuan ekonomi syariah yang kedua adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam, yang dimana artinya segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi syariah mendukung kemaslahatan sosial, sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Jadi sistem itulah yang bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan, hingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah maqasid syariah dalam ekonomi, yang dimana konsep maqasid syariah itu tujuan-tujuan tinggi syariat Islam yang harus dilindungi dan diwujudkan. Maqasid ini ada 5 yang relevan lah untuk ekonomi. Yang pertama itu hifzuddin atau menjaga agama. Ekonomi syariah harus mendukung kebebasan beribadah dan tidak memaksa seseorang meninggalkan agamanya demi keuntungan ekonomi. Yang kedua itu hifzan naf atau menjaga jiwa. Jadi ekonomi syariah harus menjamin ketersediaan pangan, kesehatan, dan keselamatan hidup bagi semua orang. Yang ketiga itu ada hifzal akal atau menjaga akal. Yang dimana ekonomi syariah melarang produk yang merusak akal seperti khamar,
narkoba, dan segala sesuatu yang merusak kompetensi manusia. Yang keempat ada hifzun nas, yang artinya itu menjaga keturunan. Ekonomi syariah mendukung keluarga yang stabil, melarang zina, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan generasi. Yang kelima itu ada hifzal mali atau menjaga harta. Ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan harta, melarang pencurian, penipuan, dan korupsi, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil. Nah, ada juga tujuan menurut para ahli. Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan beberapa ahli ekonomi Islam merumuskan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama itu menurut Umar Kapra. tujuan tujuan yang disampaikan dari Umar Kapra itu ya, yang pertama mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, mencapai keadilan distributif, memastikan full employment atau kesejahteraan kerja atau kesempatan kerja penuh, dan yang keempat itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu menurut Monzerkaf. Apa sih menurut Monzerkaf itu? Yang pertama memenuhi kebutuhan dasar semua orang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Yang ketiga menciptakan keadilan ekonomi. Yang keempat menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Dan juga yang ketiga penyampaian tujuan dari para ahli yaitu menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI, yang dimana tujuannya itu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, di balik tujuan ekonomi syariah juga terbentuklah tujuan keadilan ekonomi. Jadi salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah keadilan ekonomi. Nah, di dalam itu mencakup yang pertama keadilan distributif. Kekayaan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dan itu sudah tertuliskan berdasarkan Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, keadilan prosedural. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi gender, suku, agama, atau status sosial. Dan yang ketiga itu adalah keadilan transaksional. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Nah, yang keempat itu keadilan antar generasi. Kita harus menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Tidak boleh mengeksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Nah, yang terakhir itu tujuan keseimbangan. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam berbagai aspek. Yang mungkin bisa kita lihat, yang pertama keseimbangan antara konsumsi dan produksi. Konsumsi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kikir, harus ada keseimbangannya. Yang kedua keseimbangan antara individu dan masyarakat. Hak individu dihormati tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Dan yang ketiga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan tidak terlalu fokus pada akhirat hingga mengabaikan dunia. Dan yang keempat keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. Ekonomi harus tumbuh tetapi pertumbuhannya harus adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Nah, dari salah satu tujuan ekonomi syariah adalah penghapusan kemiskinan. Islam tidak hanya membiarkan kemiskinan terjadi tetapi aktif mengatasinya melalui yang pertama itu ada zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat ini berfungsi redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Yang kedua itu infak dan sedekah. Selain zakat, Islam mendorong infak dan sedekah sukarela untuk membantu yang membutuhkan. Yang ketiga itu ada wakaf. Wakaf adalah harta yang diharamkan untuk jual atau diwariskan, tetapi hasil manfaat
hasil manfaatkannya digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Yang keempat itu ada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dan musyarakah memungkinkan orang yang tidak memiliki modal untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi melalui kerjasama dengan pemilik modal. Dan yang kelima itu larangan menimbun harta. Islam melarang menimbun harta yang tidak digunakan untuk penggerak ekonomi karena tidak menghambat distribusi kekayaan. Nah, ada juga tujuan dari ekonomi syariah yaitu menciptakan kesatuan dan tanggung jawab. Di mana ekonomi syariah menekan empat sifat penting. Yang pertama, kesatuan. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesatuan di lingkungan sosial, berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi untuk menciptakan persaudaraan. Yang kedua itu adalah keseimbangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan ekonomi. Dan yang ketiga itu kebebasan. Ekonomi syariah memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnisnya sesuai dengan norma Islam. Nah, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial dengan catatan harus sesuai dengan norma Islam. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Nah, akan muncul rasa tanggung jawab pada pelaku usaha. Ekonomi syariah menyeimbangkan hak individu dengan dunia dan akhirat sehingga muncullah tanggung jawab sosial. Nah, setelah membahas tentang tujuan dari ekonomi syariah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah itu adalah cakupan atau bidang-bidang kegiatan ekonomi yang diatur dalam prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah bukan hanya tentang perbankan syariah, tetapi mencakup semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumsinya. Jadi ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas karena Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Nah, yang kedua itu ruang lingkup berdasarkan kegiatan ekonomi. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama itu kegiatan produksi. Nah, apa saja sih kegiatan produksi ini? Yang pertama itu menghasilkan produk yang halal dan thoyyib, tidak merusak lingkungan, memberikan upah yang adil kepada pekerja, dan tidak monopoli atau menimbun barang. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu mencakup kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi dalam kegiatan distribusi ini harus adil dan merata, tidak ada spekulasi atau monopoli, menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli yang sah, memberikan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi itu harus tidak boleh berlebihan atau israf, tidak kikir, hanya mengkonsumsi produk yang halal, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan ruang lingkup berdasarkan sektor keuangan. Ruang lingkup ekonomi syariah juga dapat dilihat dari sektor keuangan yang mencakup seperti yang pertama, perbankan syariah. Jadi bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, jadi contohnya ada di Indonesia itu Bank Syariah Indonesia dan bank syariah lainnya seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Nah, begitu kurang lebihnya. Yang kedua itu ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah ini berbasis pada prinsip tolong menolong dan bagi risiko, bukan transaksi jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Nah, yang ketiga itu ada pasar modal syariah, termasuk saham syariah, obligasi syariah atau suku,
reksadana syariah dan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index atau GII dan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Yang keempat ada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT yang melayani masyarakat mikro dan kecil. Yang kelima itu ada pegadaian syariah. Gadai syariah ini berdasarkan prinsip RAN, bukan bunga seperti pegadaian konvensional. Nah, yang keenam itu dana pensiun syariah. Nah, jadi dana pensiun syariah, dana pensiun yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Nah, selanjutnya ruang lingkup berdasarkan instrumen keuangan syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat berbagai instrumen keuangan berdasarkan akad-akad syariah, antara lain yang pertama itu mudharabah, akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan berbagi laba rugi. Yang ketiga itu ada murabahah, akad jual beli barang dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak di dalamnya. Yang keempat ada ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa. Yang kelima salam, akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian harinya. Selanjutnya itu ada yang keenam istisna, akad jual beli barang hasil produksi atau pesanan dengan spesifikasi tertentu. Terus ada wakaf, akad menahan harta pokok dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan lembaga ekonomi. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua itu ada lembaga zakat. Nah, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga Amil Zakat atau LAS yang mengelola zakat. Jadi ketiga itu lembaga wakaf, seperti Nazir yang mengelola harta wakaf untuk kepentingan umum. Yang keempat ekonomi syariah. Yang keempat koperasi syariah, koperasi yang operate berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima ada perusahaan syariah, perusahaan yang bergerak di sektor halal dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Dan yang keenam bursa efek syariah, seperti Bursa Efek Indonesia yang memiliki daftar saham syariah. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan sektor real. Nah, ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup sektor real, yaitu yang pertama sektor pertanian yang menggunakan prinsip syariah, seperti pertanian halal, tidak menggunakan pestisida berbahaya dan memberikan upah yang adil kepada pekerja. Dan yang kedua itu ada sektor industri halal seperti industri makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, bahkan ke tekstil islami. Yang ketiga itu ada sektor perdagangan yang jujur, tidak ada penipuan dan menggunakan akad yang sah. Yang keempat ada sektor jasa yang sesuai syariah seperti jasa keuangan syariah, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Dan yang kelima itu ada sektor pariwisata syariah, yaitu pariwisata yang ramah muslim, menyediakan fasilitas halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam sektor teknologi finansial syariah, fintech atau financial teknologi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti peer-to-peer lending syariah. Nah, yang ketujuh itu ruang lingkup berdasarkan peran pelaku ekonomi. Dalam ekonomi syariah terdapat tiga pelaku ekonomi yang masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya. Yang pertama itu produsen, seorang muslim yang berproduksi harus menghasilkan produk yang halal dan thayyib, tidak menimbun barang, tidak monopoli, memberikan upah yang adil kepada pekerja.
tidak merusak lingkungan. Dan yang kedua, sebagai konsumen, seorang muslim harus hanya mengkonsumsi produk halal, tidak berlebihan, tidak kikir, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang ketiga, sebagai pemilik modal. Nah, sebagai pemilik modal harus menggunakan modal untuk kegiatan yang halal, tidak menimbun harta, membayar zakat, bekerja sama dengan sistem bagi hasil, menghindari riba yang terakhir. Dan yang ke-8 itu ruang lingkup berdasarkan prinsip dasar. Nah, ekonomi syariah juga dapat dilihat ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat juga dari prinsip-prinsip dasarnya. Apa saja sih? Yang pertama, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi. Setiap individu bebas bertransaksi selama sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip keadilan. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip larangan riba. Semua bentuk riba itu dilarang, diganti dengan sistem bagi hasil. Dan yang keempat, itu prinsip larangan maisir. Judi dan spekulasi berlebihan dilarang. Yang kelima, itu prinsip larangan ghorar. Ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi itu dilarang. Yang keenam, prinsip halal dan thoyyib. Semua produk dan layanan harus halal dan baik. Yang ketujuh, itu prinsip kemaslahatan umum. Jadi ekonomi syariah harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini kita juga membahas tentang integrasi, tujuan, dan ruang lingkup. Sekarang mari kita hubungkan mari kita pikirkan hubungan tujuan ekonomi syariah dengan ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah yang sangat luas, semuanya itu diarahkan mencapai tujuan-tujuan ekonomi syariah yang telah dibahas tadi sebelumnya kan. Misalnya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Terus yang kedua itu ada zakat, infak, dan sedekah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Yang ketiga itu ada industri halal bertujuan mencapai falah dengan menghasilkan produk yang halal dan thoyyib. Yang keempat itu pasar modal syariah, tujuannya mencapai keseimbangan ekonomi dan keadaan distributif. Yang kelima itu ada pariwisata syariah bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai Islam. Jadi dengan kata lain, ruang lingkup ekonomi syariah adalah sarana untuk mencapai tujuan ekonomi syariah. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, jadi kita sudah sampai di ujung pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan dari penerapan ekonomi syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah mencapai falah. Nah, yang dimana yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Jadi falah itu bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi falah itu mencakup kesejahteraan materi, yaitu mencukupi kecukupan harta, pangan, sandang, dan juga papan. Selanjutnya itu kesejahteraan spiritual yang dimana keimanan, ketakwaan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan sosial, keadilan, keharmonisan masyarakat, dan juga yang terakhir kesejahteraan psikologis yang dimana itu untuk ketenangan jiwa, rasa aman. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu atau perusahaan. Nah, kalau di ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan yang lebih luas dan menyeluruh. Nah, yang kedua itu menyelaraskan kehidupan dengan hukum Islam. Jadi tujuan ekonomi syariah yang kedua adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam, yang dimana artinya segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi syariah mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Jadi sistem itulah yang bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan, hingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah
maqasid syariah dalam ekonomi. Yang dimana konsep maqasid syariah itu tujuan-tujuan tinggi syariat Islam yang harus dilindungi dan diwujudkan. Maqasid ini ada 5 yang relevan lah untuk ekonomi. Yang pertama itu hifzuddin atau menjaga agama. Ekonomi syariah harus mendukung kebebasan beribadah dan tidak memaksa seseorang meninggalkan agamanya demi keuntungan ekonomi. Yang kedua itu hifzan naf atau menjaga jiwa. Jadi ekonomi syariah harus menjamin ketersediaan pangan, kesehatan, dan keselamatan hidup bagi semua orang. Yang ketiga itu ada hifzal akal atau menjaga akal. Yang dimana ekonomi syariah melarang produk yang merusak akal seperti khamar, narkoba, dan segala sesuatu yang merusak kompetensi manusia. Yang keempat ada hifzun nas, yang artinya itu menjaga keturunan. Ekonomi syariah mendukung keluarga yang stabil, melarang zina, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan generasi. Yang kelima itu ada hifzal mali atau menjaga harta. Ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan harta, melarang pencurian, penipuan, dan korupsi, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil. Nah, ada juga tujuan menurut para ahli. Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan beberapa ahli ekonomi Islam merumuskan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama itu menurut Umar Kapra. tujuan yang disampaikan dari Umar Kapra itu ya, yang pertama mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, mencapai keadilan distributif, memastikan full employment atau kesejahteraan kerja atau kesempatan kerja penuh, dan yang keempat itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu menurut Monzerkaf. Menurut Monzerkaf itu yang pertama memenuhi kebutuhan dasar semua orang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Yang ketiga menciptakan keadilan ekonomi. Yang keempat menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Dan juga yang ketiga penyampaian tujuan dari para ahli yaitu menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI, yang dimana tujuannya itu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, di balik tujuan ekonomi syariah juga terbentuklah tujuan keadilan ekonomi. Jadi salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah keadilan ekonomi. Nah, di dalam itu mencakup yang pertama keadilan distributif. Kekayaan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dan itu sudah tertuliskan berdasarkan Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, keadilan prosedural. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi gender, suku, agama, atau status sosial. Dan yang ketiga itu adalah keadilan transaksional. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Nah, yang keempat itu keadilan antar generasi. Kita harus menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Tidak boleh mengeksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Nah, yang terakhir itu tujuan keseimbangan. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam berbagai aspek. Yang mungkin bisa kita lihat yang pertama keseimbangan antara konsumsi dan produksi. Konsumsi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kikir, harus ada keseimbangannya. Yang kedua keseimbangan antara individu dan masyarakat. Hak individu dihormati tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Dan yang ketiga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat.
dan tidak terlalu fokus pada akhirat hingga mengabaikan dunia. Dan yang keempat, keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. Ekonomi harus tumbuh, tetapi pertumbuhannya harus adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Nah, dari salah satu tujuan ekonomi syariah adalah penghapusan kemiskinan. Islam tidak hanya membiarkan kemiskinan terjadi, tetapi aktif mengatasinya melalui yang pertama itu ada zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat ini berfungsi redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Yang kedua itu infak dan sedekah. Selain zakat, Islam mendorong infak dan sedekah sukarela untuk membantu yang membutuhkan. Yang ketiga itu ada wakaf. Wakaf adalah harta yang diharamkan untuk jual atau diwariskan, tetapi hasil manfaatkannya digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan dan pemberantasan kemiskinan. Yang keempat itu ada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dan musyarakah memungkinkan orang yang tidak memiliki modal untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi melalui kerjasama dengan pemilik modal. Dan yang kelima itu larangan menimbun harta. Islam melarang menimbun harta yang tidak digunakan untuk penggerak ekonomi karena tidak menghambat distribusi kekayaan. Nah, ada juga tujuan dari ekonomi syariah yaitu menciptakan kesatuan dan tanggung jawab, di mana ekonomi syariah menekan empat sifat penting. Yang pertama, kesatuan. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesatuan di lingkungan sosial, berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi untuk menciptakan persaudaraan. Yang kedua itu adalah keseimbangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan ekonomi. Dan yang ketiga itu kebebasan. Ekonomi syariah memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnisnya sesuai dengan norma Islam. Nah, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial dengan catatan harus sesuai dengan norma Islam. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Nah, akan muncul rasa tanggung jawab pada pelaku usaha. Ekonomi syariah menyeimbangkan hak individu dengan dunia dan akhirat sehingga muncullah tanggung jawab sosial. Nah, setelah membahas tentang tujuan dari ekonomi syariah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah itu adalah cakupan atau bidang-bidang kegiatan ekonomi yang diatur dalam prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah bukan hanya tentang perbankan syariah, tetapi mencakup semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumsinya. Jadi ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas karena Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Nah, yang kedua itu ruang lingkup berdasarkan kegiatan ekonomi. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama itu kegiatan produksi. Nah, apa saja sih kegiatan produksi ini? Yang pertama itu menghasilkan produk yang halal dan thoyyib, tidak merusak lingkungan, memberikan upah yang adil kepada pekerja, dan tidak monopoli atau menimbun barang. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu mencakup kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi dalam kegiatan distribusi ini harus adil dan merata, tidak ada spekulasi atau monopoli, menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli yang sah, memberikan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi itu harus tidak boleh berlebihan atau israf, tidak kikir,
hanya mengkonsumsi produk yang halal, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi ruang selanjutnya kita masuk ke pembahasan ruang lingkup berdasarkan sektor keuangan. Ruang lingkup ekonomi syariah juga dapat dilihat dari sektor keuangan yang mencakup seperti yang pertama perbankan syariah. Jadi bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Nah, jadi contohnya ada di Indonesia itu Bank Syariah Indonesia dan bank syariah lainnya seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Nah, begitu kurang lebihnya. Yang kedua itu ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah ini berbasis pada prinsip tolong menolong dan bagi risiko, bukan transaksi jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Nah, yang ketiga itu ada pasar modal syariah, termasuk saham syariah, obligasi syariah atau suku, reksadana syariah, dan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index atau GII dan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Yang keempat ada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT yang melayani masyarakat mikro dan kecil. Yang kelima itu ada pegadaian syariah. Gadai syariah ini berdasarkan prinsip RAN, bukan bunga seperti pegadaian konvensional. Nah, yang keenam itu dana pensiun syariah. Nah, jadi dana pensiun syariah, dana pensiun yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Nah, selanjutnya ruang lingkup berdasarkan instrumen keuangan syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat berbagai instrumen keuangan berdasarkan akad-akad syariah, antara lain yang pertama itu mudharabah, akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan berbagi laba rugi. Yang ketiga itu ada merobahah, akad jual beli barang dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak di dalamnya. Yang keempat ada ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa. Yang kelima salam, akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian harinya. Selanjutnya itu ada yang keenam istisna, akad jual beli barang hasil produksi atau pesanan dengan spesifikasi tertentu. Terus ada wakaf, akad menahan harta pokok dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan lembaga ekonomi. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua itu ada lembaga zakat. Nah, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga amil zakat atau LAS yang mengelola zakat. Jadi ketiga itu lembaga wakaf, seperti Nazir yang mengelola harta wakaf untuk kepentingan umum. Yang keempat ekonomi syariah. Yang keempat koperasi syariah, koperasi yang operate berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima ada perusahaan syariah, perusahaan yang bergerak di sektor halal dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Dan yang keenam bursa efek syariah, seperti Bursa Efek Indonesia yang memiliki daftar saham syariah. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan sektor real. Nah, ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup sektor real, yaitu yang pertama sektor pertanian yang menggunakan prinsip syariah, seperti pertanian halal, tidak menggunakan pestisida berbahaya dan memberikan upah yang adil kepada pekerja. Dan yang kedua itu ada sektor industri halal seperti industri makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, bahkan ke tekstil islami.
Yang ketiga itu ada sektor perdagangan. Perdagangan yang jujur, tidak ada penipuan dan menggunakan akad yang sah. Yang keempat ada sektor jasa, jasa yang sesuai syariah seperti jasa keuangan syariah, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Dan yang kelima itu ada sektor pariwisata syariah, yaitu pariwisata yang ramah muslim, menyediakan fasilitas halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam, sektor teknologi finansial syariah, ya fintech, atau financial teknologi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah seperti peer-to-peer lending syariah. Nah, yang ketujuh itu ruang lingkup berdasarkan peran pelaku ekonomi. Dalam ekonomi syariah terdapat tiga pelaku ekonomi yang masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya. Yang pertama itu produsen. Seorang muslim yang berproduksi harus menghasilkan produk yang halal dan thayyib, tidak menimbun barang, tidak monopoli, memberikan upah yang adil kepada pekerja, tidak merusak lingkungan. Dan yang kedua, sebagai konsumen, seorang muslim harus hanya mengkonsumsi produk halal, tidak berlebihan, tidak kikir, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang ketiga, sebagai pemilik modal. Nah, sebagai pemilik modal harus menggunakan modal untuk kegiatan yang halal, tidak menimbun harta, membayar zakat, bekerja sama dengan sistem bagi hasil, menghindari riba yang terakhir. Dan yang ke-8 itu ruang lingkup berdasarkan prinsip dasar. Nah, ekonomi syariah juga dapat dilihat, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat juga dari prinsip-prinsip dasarnya. Apa saja sih? Yang pertama, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi. Setiap individu bebas bertransaksi selama sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip keadilan. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Yang ketiga, prinsip larangan riba. Semua bentuk riba itu dilarang, diganti dengan sistem bagi hasil. Dan yang keempat, itu prinsip larangan maisir. Judi dan spekulasi berlebihan dilarang. Yang kelima, itu prinsip larangan ghorar. Ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi itu dilarang. Yang keenam, prinsip halal dan thayyib. Semua produk dan layanan harus halal dan baik. Yang ketujuh itu prinsip kemaslahatan umum. Jadi ekonomi syariah harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini kita juga membahas tentang integrasi, tujuan dan ruang lingkup. Sekarang mari kita hubungkan mari kita pikirkan hubungan tujuan ekonomi syariah dengan ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah yang sangat luas, semuanya itu diarahkan mencapai tujuan-tujuan ekonomi syariah yang telah dibahas tadi sebelumnya kan. Misalnya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Terus yang kedua itu ada zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Yang ketiga itu ada industri halal bertujuan mencapai falah dengan menghasilkan produk yang halal dan thayyib. Yang keempat itu pasar modal syariah, tujuannya mencapai keseimbangan ekonomi dan keadilan distributif. Yang kelima itu ada pariwisata syariah bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai Islam. Jadi dengan kata lain ruang lingkup ekonomi syariah adalah sarana untuk mencapai tujuan ekonomi syariah. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, jadi kita sudah sampai di ujung pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan dari penerapan ekonomi syariah. Tujuan utama dari ekonomi syariah itu adalah mencapai falah. Nah, yang dimana yaitu kesejahteraan yang menyeluruh baik di dunia maupun di akhirat. Jadi falah itu bukan hanya sekedar kekayaan materi, tetapi falah itu mencakup kesejahteraan materi, yaitu mencukupi kecukupan harta, pangan, sandang dan juga papan. Selanjutnya itu kesejahteraan spiritual yang dimana keimanan, ketakwaan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan sosial, keadilan, keharmonisan masyarakat, dan juga yang terakhir kesejahteraan psikologis yang dimana itu untuk ketenangan jiwa, rasa aman.
Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi keuntungan individu atau perusahaan. Nah, kalau di ekonomi syariah menekankan pada kesejahteraan yang lebih luas dan menyeluruh. Nah, yang kedua itu menyelaraskan kehidupan dengan hukum Islam. Jadi tujuan ekonomi syariah yang kedua adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam, yang dimana artinya segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi syariah mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Jadi sistem itulah yang bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan, hingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Nah, yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah maqasid syariah dalam ekonomi, yang dimana konsep maqasid syariah itu tujuan-tujuan tinggi syariat Islam yang harus dilindungi dan diwujudkan. Maqasid ini ada 5 yang relevan lah untuk ekonomi. Yang pertama itu hifzuddin atau menjaga agama. Ekonomi syariah harus mendukung kebebasan beribadah dan tidak memaksa seseorang meninggalkan agamanya demi keuntungan ekonomi. Yang kedua itu hifzan naf atau menjaga jiwa. Jadi ekonomi syariah harus menjamin ketersediaan pangan, kesehatan, dan keselamatan hidup bagi semua orang. Yang ketiga itu ada hifzal akal atau menjaga akal. Yang dimana ekonomi syariah melarang produk yang merusak akal seperti khamar, narkoba, dan segala sesuatu yang merusak kompetensi manusia. Yang keempat ada hifzun nas, yang artinya itu menjaga keturunan. Ekonomi syariah mendukung keluarga yang stabil, melarang zina, dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan generasi. Yang kelima itu ada hifzal mali atau menjaga harta. Ekonomi syariah melindungi hak kepemilikan harta, melarang pencurian, penipuan, dan korupsi, serta menjamin distribusi kekayaan yang adil. Nah, ada juga tujuan menurut para ahli. Jadi di sini saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan beberapa ahli ekonomi Islam merumuskan tujuan ekonomi syariah. Yang pertama itu menurut Umar Kapra. tujuan yang disampaikan dari Umar Kapra itu ya, yang pertama mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual, mencapai keadilan distributif, memastikan full employment atau kesejahteraan kerja atau kesempatan kerja penuh, dan yang keempat itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu menurut Monzerkaf. Menurut Monzerkaf itu yang pertama memenuhi kebutuhan dasar semua orang seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua. Yang ketiga menciptakan keadilan ekonomi. Yang keempat menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Dan juga yang ketiga penyampaian tujuan dari para ahli yaitu menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam atau P3EI, yang dimana tujuannya itu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, di balik tujuan ekonomi syariah juga terbentuklah tujuan keadilan ekonomi. Jadi salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah keadilan ekonomi. Nah, di dalam itu mencakup yang pertama keadilan distributif. Kekayaan harus didistribusikan secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dan itu sudah tertuliskan berdasarkan Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua, keadilan prosedural. Setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa diskriminasi gender, suku, agama, atau status sosial.
Dan yang ketiga itu adalah keadilan transaksional. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Nah, yang keempat itu keadilan antar generasi. Kita harus menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang, tidak boleh mengeksploitasi berlebihan yang merusak lingkungan. Nah, yang terakhir itu tujuan keseimbangan. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam berbagai aspek. Yang mungkin bisa kita lihat, yang pertama keseimbangan antara konsumsi dan produksi. Konsumsi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kikir, harus ada keseimbangannya. Yang kedua, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Hak individu dihormati, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan umum. Dan yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak terlalu fokus pada dunia hingga melupakan akhirat, dan tidak terlalu fokus pada akhirat hingga mengabaikan dunia. Dan yang keempat, keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan. Ekonomi harus tumbuh, tetapi pertumbuhannya harus adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Nah, dari salah satu tujuan ekonomi syariah adalah penghapusan kemiskinan. Islam tidak hanya membiarkan kemiskinan terjadi, tetapi aktif mengatasinya melalui yang pertama itu ada zakat. Nah, zakat adalah kewajiban bagi orang yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat ini berfungsi redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin. Yang kedua itu infak dan sedekah. Selain zakat, Islam mendorong infak dan sedekah sukarela untuk membantu yang membutuhkan. Yang ketiga itu ada wakaf. Wakaf adalah harta yang diharamkan untuk jual atau diwariskan, tetapi hasil manfaatkannya digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan. Yang keempat itu ada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dan musyarakah memungkinkan orang yang tidak memiliki modal untuk tetap berpartisipasi dalam ekonomi melalui kerjasama dengan pemilik modal. Dan yang kelima itu larangan menimbun harta. Islam melarang menimbun harta yang tidak digunakan untuk penggerak ekonomi karena tidak menghambat distribusi kekayaan. Nah, ada juga tujuan dari ekonomi syariah yaitu menciptakan kesatuan dan tanggung jawab, di mana ekonomi syariah menekan empat sifat penting. Yang pertama, kesatuan. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesatuan di lingkungan sosial, berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi untuk menciptakan persaudaraan. Yang kedua itu adalah keseimbangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ekonomi syariah menciptakan keseimbangan ekonomi. Dan yang ketiga itu kebebasan. Ekonomi syariah memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnisnya sesuai dengan norma Islam. Nah, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial dengan catatan harus sesuai dengan norma Islam. Nah, yang keempat itu tanggung jawab. Nah, akan muncul rasa tanggung jawab pada pelaku usaha. Ekonomi syariah menyeimbangkan hak individu dengan dunia dan akhirat sehingga muncullah tanggung jawab sosial. Nah, setelah membahas tentang tujuan dari ekonomi syariah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah itu adalah cakupan atau bidang-bidang kegiatan ekonomi yang diatur dalam prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah bukan hanya tentang perbankan syariah, tetapi mencakup semua aspek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumsinya. Jadi ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas karena Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Nah, yang kedua itu ruang lingkup berdasarkan kegiatan ekonomi. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dibagi menjadi 3 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama,
itu kegiatan produksi. Nah, apa saja sih kegiatan produksi ini? Yang pertama itu menghasilkan produk yang halal dan thoyyib, tidak merusak lingkungan, memberikan upah yang adil kepada pekerja, dan tidak monopoli atau menimbun barang. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu mencakup kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi dalam kegiatan distribusi ini harus adil dan merata, tidak ada spekulasi atau monopoli, menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli yang sah, memberikan redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi itu harus tidak boleh berlebihan atau israf, tidak kikir, hanya mengkonsumsi produk yang halal, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan ruang lingkup berdasarkan sektor keuangan. Ruang lingkup ekonomi syariah juga dapat dilihat dari sektor keuangan yang mencakup seperti yang pertama, perbankan syariah. Jadi bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Nah, jadi contohnya ada di Indonesia itu Bank Syariah Indonesia, dan bank syariah lainnya seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah. Nah, begitu kurang lebihnya. Yang kedua itu ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah ini berbasis pada prinsip tolong-menolong dan bagi risiko, bukan transaksi jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Nah, yang ketiga itu ada pasar modal syariah, termasuk saham syariah, obligasi syariah atau suku, reksadana syariah, dan indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index atau GII, dan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. Yang keempat ada lembaga keuangan mikro syariah, termasuk koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT yang melayani masyarakat mikro dan kecil. Yang kelima itu ada pegadaian syariah. Gadai syariah ini berdasarkan prinsip RAN, bukan bunga seperti pegadaian konvensional. Nah, yang keenam itu dana pensiun syariah. Nah, jadi dana pensiun syariah, dana pensiun yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Nah, selanjutnya ruang lingkup berdasarkan instrumen keuangan syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat berbagai instrumen keuangan berdasarkan akad-akad syariah, antara lain yang pertama itu mudharabah, akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan berbagi laba rugi. Yang ketiga itu ada murabahah, akad jual beli barang dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati oleh pihak-pihak di dalamnya. Yang keempat ada ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa. Yang kelima salam, akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian harinya. Selanjutnya itu ada yang keenam istisna, akad jual beli barang hasil produksi atau pesanan dengan spesifikasi tertentu. Terus ada wakaf, akad menahan harta pokok dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan lembaga ekonomi. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai lembaga ekonomi seperti lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua itu ada lembaga zakat. Nah, seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan lembaga amil zakat atau LAS yang mengelola zakat. Jadi ketiga itu lembaga wakaf, seperti Nazir yang mengelola harta wakaf untuk kepentingan umum.
Yang keempat ekonomi syariah. Yang keempat koperasi syariah. Koperasi yang operate berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima ada perusahaan syariah, perusahaan yang bergerak di sektor halal dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Dan yang keenam bursa efek syariah, seperti Bursa Efek Indonesia yang memiliki daftar saham syariah. Selanjutnya itu ruang lingkup berdasarkan sektor real. Nah, ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup sektor real, yaitu yang pertama sektor pertanian yang menggunakan prinsip syariah, seperti pertanian halal, tidak menggunakan pestisida berbahaya dan memberikan upah yang adil kepada pekerja. Dan yang kedua itu ada sektor industri halal, seperti industri makanan halal, farmasi halal, kosmetik halal, bahkan ke tekstil islami. Yang ketiga itu ada sektor perdagangan yang jujur, tidak ada penipuan dan menggunakan akad yang sah. Yang keempat ada sektor jasa yang sesuai syariah, seperti jasa keuangan syariah, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Dan yang kelima itu ada sektor pariwisata syariah, yaitu pariwisata yang ramah muslim, menyediakan fasilitas halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keenam sektor teknologi finansial syariah, fintech atau financial teknologi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti peer-to-peer lending syariah. Nah, yang ketujuh itu ruang lingkup berdasarkan peran pelaku ekonomi. Dalam ekonomi syariah terdapat tiga pelaku ekonomi yang masing-masing memiliki peran tanggung jawabnya. Yang pertama itu produsen. Seorang muslim yang berproduksi harus menghasilkan produk yang halal dan thayyib, tidak menimbun barang, tidak monopoli, memberikan upah yang adil kepada pekerja, tidak merusak lingkungan. Dan yang kedua sebagai konsumen, seorang muslim harus hanya mengkonsumsi produk halal, tidak berlebihan, tidak kikir, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang ketiga sebagai pemilik modal. Nah, sebagai pemilik modal harus menggunakan modal untuk kegiatan yang halal, tidak menimbun harta, membayar zakat, bekerja sama dengan sistem bagi hasil, menghindari riba yang terakhir. Dan yang ke-8 itu ruang lingkup berdasarkan prinsip dasar. Nah, ekonomi syariah juga dapat dilihat, ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat juga dari prinsip-prinsip dasarnya. Apa saja sih? Yang pertama yaitu prinsip kebebasan bertransaksi. Setiap individu bebas bertransaksi selama sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua prinsip keadilan. Setiap transaksi harus adil bagi semua pihak. Yang ketiga prinsip larangan riba. Semua bentuk riba itu dilarang, diganti dengan sistem bagi hasil. Dan yang keempat itu prinsip larangan maisir, judi dan spekulasi berlebihan dilarang. Yang kelima itu prinsip larangan ghorar, ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi itu dilarang. Yang keenam prinsip halal dan thayyib. Semua produk dan layanan harus halal dan baik. Yang ketujuh itu prinsip kemaslahatan umum. Jadi ekonomi syariah harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini kita juga membahas tentang integrasi, tujuan dan ruang lingkup. Sekarang mari kita mari kita pikirkan hubungan tujuan ekonomi syariah dengan ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah yang sangat luas, semuanya itu diarahkan mencapai tujuan-tujuan ekonomi syariah yang telah dibahas tadi sebelumnya kan. Misalnya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil bertujuan mencapai keadilan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Terus yang kedua itu ada zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan penghapusan kemiskinan. Yang ketiga itu ada industri halal bertujuan mencapai falah dengan menghasilkan produk yang halal dan thayyib. Yang keempat itu pasar modal syariah, tujuannya mencapai keseimbangan ekonomi dan keadaan distributif. Yang kelima itu ada pariwisata syariah bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan nilai Islam. Jadi dengan kata lain ruang lingkup ekonomi syariah adalah sarana untuk mencapai tujuan ekonomi syariah. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, jadi
kita sudah sampai di ujung pembahasan.